Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Agatha dan Elia Miron memberikan jawaban yang sangat luar biasa terhadap pertanyaan seorang penanya. Sehingga pada akhirnya penanya ini benar-benar tidak berkutik dan terkejut mendengarkan jawaban yang luar biasa ini. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang senantiasa terberkati dengan penjelasan Agatha dan Elia Miron, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Mari kita mulai, tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Syukur. Halo, Islam Kristen syukur. Islam. Nah, silakan mau nanya iman Kristen silakan. Mau nanya, kan di dalam kekristenan Yesus itu dari umur 13 sampai 29 itu kurang diperhatikan riwayatnya itu ngapain-ngapain aja. Setahu saya itu kan belajar terus menambang kayu terus apa gitu kalau nggak salah. Yang jadi pertanyaan, kok Tuhan bisa belajar, kok Tuhan bisa menebang kayu begitu? Gimana dalilnya Tuhan menebang kayu? Enggak, bukan maksudnya jadi tukang kayu Jadi kalau nggak pohon salah. ada ya? Oh, enggak ya. Gimana? Maksudnya Jadi apa pertanyaannya? jadi tukang kayu kalau nggak salah. Ya, Karena ya, pada zaman, tukang kayu. Terus, ya maksud saya kan statusnya Tuhan, Mbak. wah, keren dong. Tuhan saya bisa jadi tukang kayu daripada tukang ngemis. Enggak, maksud saya itu kan statusnya itu Tuhan, anak Allah. Maksud saya kan dia ada fase belajar. Maksud saya kenapa Tuhan harus belajar lagi Karena gitu? dia kan mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia. Ibrani 2 ayat 14. Ya. Oh, jadi dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia sama seperti anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ya nggak masalah. Kalau Allah Tuhan bukan? Kalau Allah Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Jadi yang disembah Bukan, jadi Allah sama dengan Tuhan, bukan. Nggak seperti itu. Tuhan dan Allah itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus itu dikatakan Tuhan dan Allah. Tuhan itu adalah gelar untuk kemanusiaannya. Tuhan itu gelar untuk manusianya. Kalau dia yang hakikatnya atau kodratnya Allah, ya dia adalah Allah. Itu. Jadi Tuhan adalah Allah, enggak. Makanya kalian tuh selalu salah paham sama iman kami. kalau Karena Roh kalian Kudus, menyamakan Tuhan sama dengan Allah. Betul. Ya. Oh. kalau Roh Kudus apa tuh? Rohnya Allah, Pak. Rohnya Allah, kalau Yesus firmannya Allah begitu. Firmannya Allah, betul. Berarti Ada 1 ayat 1, ayat 3 dan 4. tapi kenapa teman-teman Kristen kalau di gereja berdoanya ke Tuhan Yesus bukan ke Tuhan Allah? Ya, meminta kepada Tuhan Yesus sama dengan meminta kepada Bapa, karena Yesus satu di dalam Bapa dalam hakikatnya sebagai firman. Betul. Karena nggak mungkin Bapa itu tanpa firman, nggak mungkin Bapa itu tanpa Yesus. Karena Yesus adalah sabdanya Bapa. Dan Allah kami itu bukan Allah yang bisu. Allah kami itu Allah yang hidup. Allah yang esa. Tetapi keesaannya itu bagaimana? Dia aktif mencipta dengan berfirman dan dia menghidupi dengan rohnya yang kudus. Ayub 33 ayat 4. Gitu. Jadi kami mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa. Itu memang begitulah kesan Allah itu dengan ketritunggalannya. Jadi Trinitas itu menggambarkan bagaimana Allah kami yang satu itu, Pak. Bukan tentang Tuhan itu satu doang seperti batu. Kalau Tuhan itu satu seperti batu, dia bukan lagi Tuhan. Gitu. Boleh nanya lagi gini. Kan kalian itu di gereja-gereja itu ada patung Yesus yang disalib ya kalau nggak salah. Nggak ada. Setuju? Nggak ada, di gereja saya nggak ada, aku setuju. Ada kok. Kok maksa kau di gereja aku nggak pernah ada patung? Ya mungkin di gereja Anda nggak ada. Ya. Maksud saya kan itu wajahnya berbeda-beda. Setiap pemahat kan nggak mungkin sama tuh. Loh, masalahnya Masa di kalian- tempat saya nggak ada pahatan patung. Aku mau nanya. Mau nanya apa? Pahatannya beda-beda. Pahatan apa orang di rumah saya nggak di Enggak. pahatan. Ini ya mungkin Pak, kalau mau nanya itu jangan ada pahatannya. Di sini nggak ada pahatannya. Mungkin paha yang lain kau tanya. WWS ya Pak ya. Semoga cepat sembuh. Nggak ada. Mungkin maksudnya ikon Bukan itu ekspresi patung, teologi. pahatan. Masa Iya, ikon iya. dipahat? Iya. Mau cari Ya aja. maksudnya ini
ya satu tema lah ya tentang ikon. Kenapa sih mukanya beda-beda? Itu kan ekspresi teologi dalam warna kan. Jadi bukan real fotonya Tuhan Yesus seperti itu. Itu ekspresi teologi yang dilukiskan dalam sebuah warna gitu loh. Silakan Aska. Silakan. Ya, Bu. halo. Hmm. Mau tanya nih. Yesusku adalah Allah. Maksudnya apa ya? Allah nggak ada awe-nya di situ. Yesusku adalah Allah. Ya Allah, ya Lidah Allah. saya nggak Ya udah. bergelombang soalnya gitu, nggak bisa. Ya, Yesusku adalah Allah. Ya. Nah, maksudnya apa itu? Ya memang Yesusku itu Allah. Kok maksudnya apa? Ya itu adalah hakikat dia. Hakikat apa hakikat? Hakikat itu adalah kebenarannya. Tahu dari kebenaran dari mana? Ya karena dia adalah Allah. Dia menyatakan kebenaran itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah kebenaran. Wih, Kebenaran maksudnya apa itu? Kebenaran dia ya dia kebetulan sang gitu. kebenaran. Segala apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Karena dia adalah sang kebenaran. Arti kebenaran Makanya itu Yesus apa? ini nggak pernah bohong. Tidak ada dusta, tidak ada tipu dalam mulutnya. Arti kebenaran apa? Ya tidak salah. Yesus nggak salah berarti. Emang nggak pernah salah dia. Kapan itu? Kau tahu dari mana? Ya apa coba kesalahannya kalau kamu ngira dia ada Lah, salah? saya nanya. Lucu. Tahu dari mana? Karena Nanya, memang tidak ada, dia tidak memiliki kesalahan. Dalilnya Kok bisa pun tahu? ada. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dicobai namun tidak berbuat dosa. Tidak ada yang salah, tidak ada tipu di dalam mulutnya, tidak ada dusta di mulutnya. Pengadilan Roma pun nggak bisa membuktikan dia bersalah, Pak. Roh bersalah maksudnya apa itu? Berdosa. Ya kalau tidak bersalah ya benar lah. Cemana kau, gewe? Nggak salah ya benar. Gimana sih, Pak? Roh mana sih, Bersalah, Pak? Nah, manusia bersalah. gini ya Pak, Tahu kenapa dari dikatakan roh Yesus bersalah itu gimana? kebenaran? Karena memang Yesus itu benar-benar disalib seperti yang dinubuatkan Musa, seperti yang dinubuatkan Daud. Tidak pernah Yesus itu diserupakan. Itu adalah kebohongan dan kesalahan. Itu. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah semuanya benar. Sebab Allah itu adalah sang kebenaran. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oh, Dia hidup loh, Pak. Jadi Bapak kalau mau memperoleh hidup, percayalah kepada Dia yang hidup, Pak. Bangkit pada hari ketiga bukan malah membusuk, dimakan belatung. Ya. nah itu betul. Ketika dia ya menjelang hari di mana dia mau disalib ya, beberapa hari sebelum dia disalib, dia sudah mengatakan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk didera dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu benar-benar terjadi. Berarti dia adalah sang benar itu, sang kebenaran. Makanya dia tidak pernah berkata dusta. Kalau Yesus bilang, sesungguhnya anak manusia akan disalib, ya benar disalib. Anak manusia akan mati, ya benar mati. Pak, dia nggak pernah berdusta. Waktu dia juga mengatakan, akan kuruntuhkan bait Allah. Oh, benar kan, runtuh kan? Dan akan kudirikan dalam 3 hari, bangkit dia. Semua yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran. Ada lagi Pak? Pak Andulnya. Silakan Pak Andulnya. Kalau jadi kalimat itu ada kata-kata. Katanya itu aja diartikan ngerti nggak dari kalimat itu? Yang barusan tadi di narasi. Narasi apa tuh? Ya tadi banyak omongannya itu tahu nggak artinya per kata. Mau lah. Masa aku mengatakan sesuatu yang tidak Coba. perlu kamu? Nah itu coba. Oke. Anda mau nanya apa lagi? Kowe ngomong apa toh? Yesusku adalah Allah katanya. Terus Nah, itu. kenapa kok risih sih Pak? Kalau Yesusku Allah kenapa? Kok sibuk kali sama iman orang? Kalau Yesusku Allah terus kenapa? Kok marah ngamuk? Bukan yang ngarah, Kok jangan nggak mengerti nangis. toleransi Pak? Bukan yang nangis kan? Tuhan nangis, orang kan pun ini. sibuk kali. Kok debat? Emang sibuk lah hidup kok. Nggak bahagia kali hidup kok Pak.
Nggak puas sekali kau sama Tuhanmu, sampai Tuhan orang pun mau kau debat. Iya Pak? Ini kan Apa nggak cukup kesempurnaan ini di punya Iya, Bapak? Apa masih kurang? Nggak Judulnya sempurna di kali situ rupanya ada. imanmu, sampai sibuk kau ngurusin Tuhan. Kalian lah yang ku tengok paling sibuk ngurusin Tuhan kami. Bapak itu kalau mau nanya, mau tahu, kita kasih tahu, bukan malah menghina Tuhan kami, mendebat Tuhan kami gitu loh. Menghina. Tahu kalau Ada mau mendebat artinya Tuhan menghina, kami, ada artinya kau bisa kena menanya. pasal penistaan. Kalau mau debat Bahasa Tuhan nista, kami. nista itu mau bertanya beda. Oh, soalnya sekarang lagi musim, Pak. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen dilapor. Nah, Kan itu sekarang gitu. hati-hati aja. Jangan kalau Kristen ngejawab, kalian panas. Kalian nggak bisa jawab pertanyaan, kalian lapor. Gitu. Kalian itu artinya apa? Kalian jangan nebak-nebak, kalian lapor. Ya, Coba iya. saya ngobrol sama yang di atas, dia aku hebat ya. Kalau kau mah bisanya cuman Apa? ya kasih cetek. Coba Elia di atas. Mak cetek nggak tuh ya? Parah ini. Ngeri Elia, hati kau Elia. Suhu itu. Ya. Yesus adalah Allah. Itu maksudnya apa? Yesus adalah Allah, Pak, bukan Allah. Jangan digulung lidahnya, Pak. Ini kebiasaan digulung sih. Sekali-sekali kalau orang bicara didengar, jangan situ aja yang bicara. Gimana GWS, Pak, GWS. Lah itu kan judulnya di atas gitu. Yesus adalah Allah. Memang betul Yesus adalah Allah. Lalu Dia kasih pengertian coba. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah. Itu Ada firman sama yang- seperti Bapa. Dengar dulu. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti firman Bapa juga manusia, roh Bapa juga manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Allah pun begitu. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pasti Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Begitu. Muter-muter aja ya. Oh, iya. Masalah sama kau udah lah, Pak. Minum obatmu banyak-banyak. semua Semuanya salah. Otak kau yang salah. Muter-muter, nanti jawab singkat, kau terlalu nggak jelas atau. Inilah ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Tapi emang Islam nggak nggak nyampe, terima, Pak. kita dibilang muter. Halo, Riz Jul. Halo Kak. Halo. Ya malam. Saya mau tanya tentang tadi kalau nggak salah pas dari Kak Agatha bilang bahwa penyaliban Yesus itu atau kemesiasan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Itu pada ayat berapa? Dan kalau nggak salah saya pernah baca pada kitab Musa dibilang 11 di situ. Dalam kitab Musa menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia, sedangkan pada iman kekristenan Allah itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk firman-Nya, firman-Nya dalam bentuk manusia itu bagaimana ya Kak? Allah menjadi manusia sama nggak dengan Allah bukan manusia? Beda kan? Beda kan? Jangan ngopi kau apa? Siapa namamu? Maksudnya gimana Kak? Dalilnya Kurang paham. penyaliban itu di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Itu nubuatnya. Nah, lalu Allah bukanlah manusia memang, makanya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yesus nggak pernah dibilang Yesus adalah Allah yang berubah menjadi manusia, nggak ada. Allah mengambil rupa manusia. Jadi keilahian Yesus itu tidak berubah jadi manusia, tetapi menambahkan kodrat manusia. Nih saya kasih contoh ya. Anggaplah saya ini Allah. Ini manusia. Saya tambahkan, saya ambil kodratnya. Saya berubah nggak jadi ini? Sehingga saya menjadi manusia? Bukan. Ya dia ngopi dulu. Saya lagi nyimak. Enggak, karena kalau di compare tadi kan Kak Elia bilang bahwa Yesus itu mengaku aku adalah Tuhan dan Allah, sedangkan
dalam kitab Bilangan itu Allah bukanlah manusia Justru gitu. karena Jadi Allah kalau gini. Justru karena Allah Oke. itu bukan manusia, maka dia datang menjadi manusia. Paham nggak? Justru karena Allah itu bukan manusia, makanya dia datang di dalam daging, mengambil rupa manusia, menambahkan kodrat kemanusiaan. Iya. Kan Kalau dia Allah menambahkan kalau Allah kodrat. adalah manusia, ngapain dia jadi manusia? Nah, iya, kan nggak mungkin. Logikanya gitu. Heeh. berarti pas di zamannya Nabi Musa itu, Nabi Musa sendiri dan umat itu tidak mengetahui bahwa pada saat itu tuh sebetulnya Allah itu bisa menjadi manusia gitu Kak. Pada saat itu, pada saat Nabi Enggak, Musanya. pengertianmu aja yang amburadul. Mereka nggak berpaham begitu. Tahu, orang Allah itu sudah datang kepada Abraham ya di dalam Kejadian 18. Itu dalam rupa manusia. Yang menuliskan kisah Abraham itu Musa. Musa. Jadi apakah Musa Oh, kalau- tidak tahu Allah itu datang dalam teofani atau dalam penampakan manusia? Iya tahu. Cuman Kalau yang masalah Abraham itu kan saya pernah dengar dari Rabi Yahudi, Robi Tabia Singer, katanya itu yang datang itu 3 malaikat Kak. Malah Elohim ya itu Rafael, Gabriel dan Mikael. Mana dalilnya? Yang 3 Mana yang dalilnya? ada di itu kayak yang 3 utusan. Nah, saya kan nggak percaya. Mereka aja nyontek kitab orang Kristen kok. Iya, mereka ngambil kitab kami kan? Mereka itu nyontek kitab kami di abad 10. Betul. Kitab Oh kami iya, itu Yahudi perjanjian Rabbinik, lama, Yahudi Septuaginta. Rabbinik itu berarti Iya, Yahudi Rabbinik itu adiknya Islam. Karena mereka baru ada di abad 10. 10. Kalian abad ke-7. Udah lagi. Kami Kalian abad pertama. kedua kalinya. Jangan percaya sama Rabi Yahudi. Betul. Nggak ada yang betul. Oke. Oke, itu aja sih kayak mau ditanya. Makasih ya. Ya. Jadi mereka tuh Sama- menyetek-nyetek juga gitu loh. Yang original itu cuma Oke. Kristen. Karena di abad, kami yang membuka abad gitu loh. Yesus yang 11-12 ya itu 11-12. Ya wes ya Pak. gitu loh. Apa Mike? Kamu mau ngomong apa tadi Mike? Michael? udah Michael. jangan ikut rabbinik. Rabbinik itu sekte baru, bukan Yahudi purba sebenarnya. Itu kan dari Rabi Akiva, rabbinik itu. Iya, betul. Kan Mike? Halo. Bang Toto. Halo, malam Kak. Selamat malam. Islam Kristen Pak. Kristen. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kemarin saya lihat ke Elia ya. Kemarin saya lihat Elia di itu bilang katanya Yesus bukan Allah katanya. Hah? Gimana aku bilang kayak gitu? Ngarang-ngarang. Saya lihat ya, nggak benar nggak ngarang, saya nggak ngarang di TikTok Tunjukkan katanya datanya, Yesus bukan tunjukkan. Allah katanya. Tunjukkan. Ya di mana? Nggak, Tunjukkan dia, dulu. dia bilang dia di TikTok ya. Iya di mana? Gini, saya gini, Buktinya gini Yesus aja gini. bukan Allah. Iya, Ya kasih aja Pak. Mana? nggak Yesus adalah- saya lihat di TikTok, Oke, gini Pak, Yesus adalah Allah tapi dia bukan Jangan Bapa. Gitu loh. Oh gitu. Iya di sini Yesus adalah Allah tapi dia bukan sang Bapa. Nah, Mungkin sekarang Bapak gini, lagi sekarang bermimpi di dalam goa-goa ya. Jadi enggak gini Elia. Boleh nggak saya berdoa gini? Yesus, engkaulah Allah kami yang hidup. Boleh nggak? boleh. boleh. Boleh kan? Boleh. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Allah Yesus, itu engkaulah hakikatnya dia. engkaulah Allah yang hidup. Boleh kan? Bapak, dengar ya Pak ya. Allah itu adalah hakikatnya dia. Bapak mau joget-joget, menortor pun dan ber-DJ, dia tetap Allah, nggak bisa berubah. Allah itu nggak pernah berubah Pak. Iya betul. Gitu Ya, loh. Jadi betul. dia adalah Allah. Jadi kalau Anda katakan dia Allah yang hidup, justru itu benar. Kenapa? Karena dia adalah Allah sang pemilik hidup. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dialah hidup itu sendiri. Gitu loh. Jadi nggak salah. Bapak ini katanya Kristen Wahabi. Oke. Ini Kristen Wahabi. Enggak, saya benar Kak, benar Agatha. Saya lihat
dia, makanya saya bingung. Nggak Ya, jangan percaya samakan saya Yesus sama dan kau, Allah saya gitu percaya kata sama dia. Elia, Dia bilang Pak. gitu, makanya Udahlah kau fitnah, nggak tunjukkan dalilnya di mana, malah nggak benar lagi argumennya. saya lihat Kayak mana, Pak? di TikTok. Saya ngapain fitnah itu dosa. Saya tahu fitnah dosa. Tonton lagi Pak videonya. Nah, tonton lagi lah, tonton lagi. GWS Pak. Aduh. Ya kalau nggak fitnah tonton lagi lah biar kau paham. Yang dimaksud Elia itu tadi tuh bukan Allah Bapa maksudnya. Bukan sang Bapa gitu loh. Gini ya, orang Kristen itu diperintahkan untuk berbuah loh. Kita itu jangan menyimpan talenta itu untuk diri kita sendiri, kita juga harus membaginya kepada yang lain gitu. Kita itu harus menghasilkan buah dari talenta yang sudah kita punya. Gitu loh. Orang Kristen kalau udah percaya kepada Yesus terus kau diam aja, selesai kau. Nggak Kristen lah itu namanya. Nah, kau harus memberitakan Injil. Orang disuruh memberitakan Injil kau malah kau nikmati sendiri. Dihukum kau sama Tuhan Yesus. Malah untungnya banyak orang yang selamat lah. Gimana sih Anda ini? Anda tidak tahu ya. Karena belajar Alkitab sih kau. Justru dengan adanya TikTok ini membuka kesempatan bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan itu datang kedua kali. Itu perintah Tuhan Yesus loh. Halo, Islam Kristen Bang? Halo, iya malam. Wah, selamat malam. Silakan Bang, Islam atau Kristen? Saya Islam. Silakan Bang, mau bertanya apa tentang iman Kristen? Ya, saya mau tanya, itu Tuhan Yesus punya mama enggak? Ada, kemanusiaannya punya ibu, Punya ibu. punya mama. Agak semangat Tapi loh Bang. Lama Pak. Kenapa Bang? Jangan lemas-lemas ya. Jangan seperti yang kena makanan kedaluarsa. Iya, iya. Ya. Kita harus semangat Pak ya. Lanjut lah Pak. Kayak aku kemarin kali ya sampai mencret. Silakan Bang, mau nanya apa lagi Bang? Halo? Astaga Tuhan. Ada apa lagi Bang yang mau ditanya Bang? Jaringanku. Jaringanmu bagus kok Pak, kelihatan di sini. Ya udah Pak GWS ya. Jaring. Karena aku itu yang ngasih. Enggak ada kemarin tanya kan. Di mana dalilnya babi halal? Aku kasih dalilnya babi halal, enggak ada 10 M-nya. Halo Ces. Halo Kak, Halo, Islam Kristen. Kristen. Ya, silakan Kak, mau bertanya apa? Mau tanya yang tulis kitab Matius sampai Yohanes itu siapa ya Kak? Ya masing-masing nama penulis itu, nama Injil itu. Iya. Matius ya Matius, Lukas ya Lukas, Markus ya Markus, Yohanes ya Yohanes. Itu adalah Saya pernah kesaksian lihat di video katanya, Rasul itu. aku pernah lihat video katanya anonim gitu Kak. Mana Yang ada. tulis. Itu ada namanya Tapi kok. di Ya, memang ada di YouTube sih. Siapa namanya yang bilang itu anonim itu? Orang liberal itu biasanya. Guru Gembul. Iya, Guru Gembul ya? Ah, itu. Nah, bule luar negeri. orang luar negeri. Mas Herman Bu. Orang luar negeri pun banyak yang on-nya, nggak usah langsung percaya kau. Objektif Orang lah. luar negeri itu yang ateis. Iya. Jelas-jelas namanya di situ Injil Matius. Ditanya lagi siapa penulis Apa anonim. penulis? Itu. Ada lagi Kak yang mau ditanya Kak. Jangan percaya hoax-hoax kayak gitu Kak. Ya, itu kan mereka nggak punya dasar mengatakan demikian.
Apalagi mau ditanya? Paling mau dulu aku kalau baca Apa perjanjian Kak? lama kadang suka bingung. Misalnya ada salah satu orang yang berdosa, aku agak lupa sih kisahnya, tapi yang dihukum tuh padahal satu orang doang yang berdosa, tapi keluarganya dihukum semua gitu, maksudnya yang ditelan bumi gitu. Gimana ya? Maksudnya kenapa ke salah satu orang tuh dilimpahkan sama Ditelan ke bumi? keluarganya. Yang di mana? Yang di mana yang telan bumi? Belum tahu sih aku. Yang di Belum perjanjian tahu. lama. Apa itu? Apa? Kisahnya siapa Yang telan di bumi? Nggak bisa. Siapa Kak? Iya, rada lupa sih Kak. Nggak tahu. Coba cari dulu ayatnya nanti biar kita bacain. Coba. Nanti kakak cari dulu. Siapa? Nabi. Ditelan bumi siapa kak? Oh mungkin itu Lut. Nabi Lot bukan Lot. Korah ya? Telan bumi. Oh, mungkin kisahnya si Lot itu kali ya yang jadi Lot mungkin. yang garam itu. Loh itu bukan ditelan bumi lah. Iya. Yang Korah. 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 Aku baca kisahnya kemarin kondang itu kayaknya. Kayaknya kamu bukan Kristen ya kamu ya? Kristen. Kristen apa? Protestan. Gereja di mana? Di GPI. Ada Korah itu memang ada di dalam Alkitab. Bilangan 1 ayat 1 sampai 33 ada. Terus kenapa Kak? Yang di mana Kak? Kisahnya tuh Maksudnya bingung aja gitu kenapa. Kakak udah baca? Iya, tapi rada lu. Gimana aku ingat? Korah, Datan dan Abiram kan yang memberontak kepada Musa kan? Ya bukan? Iya, memberontak kayak nggak percaya putusan Tuhan. Nah, jadi dia berdosa tapi satu keluarga yang dihukum ditelan bumi gitu. Korah ini adalah seorang Lewi juga ya. Sepupu pertama Musa ya. Oh iya, Korah ini mati bersama ayahnya kan, karena mereka ini ya. Nggak semua sih. Coba aku baca dulu ya di bilangan. Oh, udah itu bilangan 16 itu. Ya. Terus Kak, kenapa Kak mau bertanya apa di situ? Kakak udah lihat kejadiannya? Udah baca? Iya, pernah baca waktu itu. Terus jadi timbul apa yang pertanyaan. Kakak tahu? Kenapa mereka Maksudnya kayak bingung kenapa satu kesalahan orang tapi satu keluarga dan sisi rumahnya semua yang dihukum gitu maksudnya. Dia memberontak kan? Memberontak melawan Iya. beserta 250 orang pemimpin umat itu, yaitu orang yang dipilih oleh rapat. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata, sekarang cukuplah genap umat itu dan orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan semuanya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan dia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Berbuatlah begini, ambillah perbendaharaan hai Korah dan kamu segenap kumpulanmu, bubuhkanlah api di dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan. Cukuplah itu hai orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Oh ya, mereka ini memberontak Kak, makanya dibunuh. Sebab engkau itu ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut padanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak Eliab
Tapi jawab mereka, kami tidak mau datang, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah dan madunya untuk membiarkan kami mati di kanan gurun, sehingga masih juga engkau memberikan diri Tuhan atas kami, sungguh engkau tidak membawa kami negeri. Lalu sangat marahlah Musa dan berkata, janganlah memperhatikan Dia si Korah itu dia yang ternyata memimpin pemberontakan melawan Musa ya. di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Makanya dia matinya itu ditelan bumi yang berbelah. Jadi dia memimpin pemberontakan dan orang-orang yang memberontak sama dia juga ikut. Jadi bukan hanya dia seorang diri, yang lain juga ikut bersalah. Gitu. Untuk istrinya dan para anak-anaknya kenapa juga kena ya, Kak? Kan ikut memberontak. Maksudnya kenapa? Oh, istrinya juga ikut ya, Kak? Mereka semua memberontak. Baca Bilangan 16 ayat 1 dan 3. Lalu nanti kematiannya di ayat 32 sampai 33. Karena dia yang memimpin pemberontakan itu. Itu kan ketika pemberontakan itu ketika dia bangsa Israel itu dari Gunung Sinai ke Kadesh. Sebelum ke Moab mereka. Gitu. Jadi memang mereka itu dibinasakan melalui bumi yang terbelah gitu. Ada juga di dalam Ulangan 11 ayat 6 dimention kembali. Lalu di Mazmur 106 ayat 17. Gitu. Ya. Itu poinnya di ayat 27, Kak. Kan mereka itu kan masing-masing mempersembahkan kurban seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan kepada mereka. Nah, ternyata nih ya, berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang fasik ini, janganlah kamu kena kepada sesuatu pun kepunyaan mereka, supaya jangan mati, lenyap. Tetapi ini nih ya, ayat 27, maka pergilah mereka dari sekeliling kediaman Korah dan Abiram. Keluarlah Datan Abiram lalu berdiri depan pintu kemah bersama-sama dengan istrinya dan para anaknya. Nah ini mereka tuh gara-gara kan udah bikin kayak mereka tuh masing-masing memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi yang tidak membubuhkan itu dia akan mati gitu. Yang tidak membubuhkan kurban itu. Nah keluar ini anak dan istrinya ya mati semuanya gitu. Tapi anak-anak Korah nggak mati loh. Ada 2 yang nggak. Di ayat 11 anak-anak Korah itu nggak mati. Bilangan 26 ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Yang mati itu yang memberontak. Ingat ya, yang memberontak. Ayat 10, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, kumpulan yang memberontak tadi, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Jadi di dalam Bilangan 26 ayat 10 ini dijelaskan berarti ada 250 orang itu dimakan api. Dan juga kumpulan-kumpulan pemberontak itu yang mati di telan bumi. Tetapi ayat 11-nya tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi Tuhan itu menghukum mereka yang memberontak. Yang tidak memberontak enggak begitu. Gitu, ya. Oh. Okay. Ini tuh si Korah itu pengen ini ya jabatan imam sama Ya. seperti si Harun dan Musa. Betul. Padahal ini masih sepupu pertama, ini masih sama-sama Bani Lewi, sama-sama orang Lewi. Cuma dia itu pengen ini. Jadi kan Musa ini kan memimpin mereka keluar dari Mesir. Maksudnya biar digantikan keimamatannya. Si Korah ini pengen juga jadi imam gitu. Hanya mereka memberontak. Ada lagi yang mau ditanya, Kak? Masih ada lagi, Kak. Silakan. Masih hubungannya tentang keadilan Tuhan sih. Aku soalnya banyak nonton di YouTube. Misalnya karena keadilan Tuhan, kenapa kita semua maksudnya dosa Adam dan Hawa itu jadi dosa keturunan setiap orang gitu maksudnya. Kayak manusia lahir aja udah dibilang berdosa, padahal kan kita nggak ngelakuin apa-apa. Dosa keturunan tuh nggak ada, Kak. Kakak tidak menanggung dosa siapapun. Betul. Oh, Ya, yang setiap dosa orang Adam itu tanggungannya masing-masing. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi kita ini tidak menanggung dosa kalau siapapun. yang dosa Adam itu
Berarti kita, oh, ya kan aku sering baca atau dengar itu di sekolah minggu. Jadi dosa Adam itu yang membuat semua manusia berdosa dari lahir aja tuh sudah berdosa. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus supaya Karena kita saya tanya, kalau dari tidak lahir udah berbuat dosa, apa dosa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? oh, Apa? Dosa apa yang dilakukan anak yang baru lahir itu? dosa karena keturunan Adam. Aku dengarnya kayak gitu. Nggak ada. Makanya jadi timbul Adam yang pertanyaan gitu. berbuat dosa, tidak mungkin kita yang menanggung dosa Adam. Tetapi dampak dari keberdosaan Adam, yaitu tua, sakit, mati, itulah yang kita terima. Tidak berotoritas lagi di dunia ini itu. Jadi dampak dari keberdosaan Adam, kita tidak lagi memiliki otoritas atas bumi ini. Karena di dalam Alkitab kan dikatakan apa? Penuhi, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Dan hilang otoritas kita dari bumi ini. Makanya coba lihat, semua orang dipengaruhi setan. Manusia Betul. tidak lagi berkuasa terhadap dirinya sendiri. Tetapi keinginan-keinginan iblis itulah yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan si iblis tadi. Makanya Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu mengikuti segala yang dia inginkan. Gitu. Jadi kita tidak berotoritas bahkan untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi dampak itulah yang kita terima, bukan dosanya si Adam yang kita terima. Gitu. Dampak dari keberdosaan Adam. Sehingga kita tidak diajarin berdosa pun kita berpotensi besar untuk melakukan dosa. Ya. Karena citra Allah itu udah Iya, rusak maksudnya di dampak dalam keturunan. Apa? Maksudnya, iya masalahku tuh hukumannya gitu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa yang berdosa, kita yang ngelakuin apa-apa tuh jadi terima dampaknya gitu, yaitu Oh, kematian. coba kalau yang bapakmu tadi seorang pulang. pejabat, bapakmu seorang pejabat, dia korupsi. Karena dia sudah melakukan korupsi, akhirnya kan apa? Dia dipecat, semua hartanya disita. Kamu yang sebagai anaknya kena dampaknya nggak? Kamu pasti kena dampaknya. Kamu dihina, dimaki, jadi miskin. Itu yang kamu terima. Tetapi yang menerima hukuman atas kesalahan bapakmu ya bapakmu. Kamu tidak menerima hukuman. Kamu cuma terkena imbas atau dampak. Itu. Kamu tidak menanggung dosa siapapun. Kamu yang menanggung dosamu sendiri. Nih ayatnya nih ada. Ya. Nih. Ya, Galatia 6 ayat 5 dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tuh. Jadi apa yang kamu pikul ya tanggunganmu sendiri. Jadi dosamu itu tidak pernah ditanggungan kepada orang lain. Kenapa? Berarti kematian itu maksudnya jadinya dampak ya Kak? Dampak. Makanya manusia itu kan menjadi tua, menjadi sakit-sakitan. Akhirnya mati. Upah itu kan dampak. Makanya Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dampak dosa itu ya maut. Kita mati ya karena keberdosaan kita. Kita bisa dapat mati ya karena dampak keberdosaan yang ada dari semula itu. Gitu loh. Bukan berarti kita menanggung dosa si Adam. Itu namanya Yetzer Hara kalau dalam Ibrani. Bukannya bahasa Jepang. Baru kiri. Gitu ya CS ya. Ada lagi yang mau ditanya CS. Oh, oke. Tuhan berkati ya. Tapi Silakan. mohon petunjuk. Saya mendengar penjelasan Tritunggal Mbak Agatha dengan mudah saya pahami bahwa Allah adalah Bapa yang punya roh dan punya firman. Tapi saya berpendapat gini Mbak Agatha, mohon dikasih penjelasan bahwa roh Allah itu roh adanya. Sehingga menurut saya Allah itu adalah roh yang kudus dan yang kita sebut sebagai Bapa. Dan roh itu hidup oleh karenanya berfirman. Dan saya ada ayat Alkitab yang mengatakan
dosa atau hujat terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Sehingga menurut saya kayaknya yang paling kita sembah itu sebetulnya ya Roh Kudus itu, Mbak. Mohon penjelasan. Itu pandangan Bapak itu salah. Tidak ada Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dan tidak ada juga Rasul yang mengajarkan demikian. Jadi tolong pandangan Bapak yang sesat itu dibuang jauh-jauh. Karena yang benar itu adalah Sang Bapa itu memiliki firman sehingga dia berfirman, dan Sang Bapa itu memiliki roh atau nafas sehingga dia bisa menghidupkan segala sesuatu. Jadi kalau menurut Anda seperti demikian, Anda jatuh ke dalam kesesatan. Kita tidak boleh memahami Tritunggal dengan sesat seperti itu. Ya, karena gini Pak, saya kasih tahu Bapak, kenapa menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni? Karena melalui Roh Kudus ini kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak sampai kepada Sang Bapa. Itu. Jadi kenapa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus? Ketika kita sudah tidak percaya ke Yesus itu adalah Tuhan, itulah penghujatan terbesar. Maka bisakah kita diampuni kalau kita sudah tidak menerima Yesus sebagai Tuhan kita? Ya tidak bisa. Karena kita sudah beda Tuhan. Boleh tanya satu lagi, Mbak? Boleh, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Gini Mbak, ketika saya baca Alkitab, saya merasa ada kontradiksi, mungkin karena saya tidak memahaminya. Salah satu contohnya gini Mbak, kita diperintah untuk memaafkan 70 kali 7 kali. Artinya banyak sekali memaafkannya. Tetapi ketika kita bersalah, seolah-olah tidak diampuni karena berarti kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Jadi kesannya... Siapa yang mengajarkan itu? Ya. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Saya lupa ayat Alkitabnya, tapi kan kita diminta untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ketika kalau kita nggak mengampuni, kita menyalibkan Yesus, dari mana ceritanya? Oke, mudah-mudahan lain kesempatan saya bisa tunjukkan ayatnya Mbak. Karena apabila orang telah mengenal Tuhan, terus meninggalkan Tuhan. Itu murtad Pak, bukan tidak mengampuni Pak. Di dalam Ibrani, yang menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi itu adalah orang yang murtad. Ya, jangan kamu ayat yang mana kamu campur ke yang mana gitu. Oke, iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih Pak. Ya. Salam. Aku kan, kita kan orang Kristen gitu kan, tapi di tempatku itu biasanya bakar lilin di kuburan, doa-doa di kuburan itu apa benar gitu, apa gimana gitu Pak? Kalau dari pandangannya kakak gitu. Bakar lilin? Bakar lilin di kuburan gitu kan banyak, itu biasanya kan banyak dilakukan. Banyak itu Bang di kuburannya Bang. Ya nggak apa-apa bakar lilin. Ini memang fakta ini, soalnya banyak banget di tempatku itu kan, saya orang NTT gitu. Jadi setiap bulan November tanggal 2 itu biasa banyak yang ke kuburan bakar lilin terus doa. Itu maksudnya gimana Kak? Apa ada tertulis di Alkitab gitu atau gimana? Si bakar lilin di makam kan, di kuburan kan? Di makam gitu, di makam kuburan. Gak tahu aku Pak, kalau bakar lilin di kuburan nggak pernah aku ketemu kuburan yang bakar-bakar lilin. Ya kalau di gereja itu setahu ada lilin gitu. Ya, kalau di kuburan memang ada. Ya? Apa pengaruhnya mau dibakar di kuburan lilin, kayak mau api, kayak dibuatnya kebakaran apa kayak kuburan itu nggak masalah Pak. Kenapa? Nah itu kalau saya pikir itu salah apa benar gitu Pak? Kalau bakar lilin ada terus doa. Ada nggak di di Alkitab bakar lilin di kuburan? Nggak ada. Nah, ada nggak disuruh? Nggak ada. Ada nggak dilarang? Nggak ada. Ya udah lakukan, silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Nggak usah lah repot kali masalah itu. Mau dibakar kayak mau nggak dibakar kayak itu urusan mereka. Yang penting jangan bakar gereja udah. Iya, nggak boleh. Yang bakar gereja tuh hantu Pak. Ya.
Apalagi membakar semangat orang-orang untuk menjadi penjahat itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita tahu lah itu ya, nggak usah lah. Makanya itu aku juga bingung soalnya di tempat Udah jangan bingung, udah dibilang nggak apa-apa kok, bakar aja lilin banyak-banyak di kuburan biar nggak gelap. Oh, mungkin mati lampu waktu itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, itu aja Kak. Oke. Ada teman-teman yang seiman dengan Mbak menyatakan bahwa ketika mereka bertanya kenapa kamu berhijab, saya berhijab ini karena sesuai dengan perintah Alkitab. Nah, terus saya masih bertanya ketika Coba rangkai dulu kata-katanya biar saya paham gitu. ini Iya, nggak ngerti aku bahasanya. Pertanyaannya aja langsung. Saya mengingat apa yang saya narasikan kok. Tenang aja, aman. Oke. Jadi gini, di dalam di dalam Alkitab Mbak itu kan ditulis di situ bahwa berdoa harus sujud. Terus berikut larangan makan babi. Mana dalilnya berdoa harus sujud? Dalilnya ada nggak? Coba dilihat artinya apa di situ kan kalau tidak salah Matius berapa ya? Ini Matius 26 kalau tidak salah itu. Ya kalau nggak salah bacain aja, silakan. Iya. Nah, sebentar dulu, nanti saya baca. Ya. Terus gini, Yesus dia ketika dia berdoa itu dia bersujud. Terus yang kedua larangan memakan babi. Terus Larangan yang ketiga, makan babi kepada siapa? ya artinya di dalam Alkitab. Iya, di dalam Alkitab kepada siapa larangannya? Kepada Muslim Ya. kah? Kepada siapa? Di situ Kristen kan kah? ditulis dalam Alkitab. Kalau di dalam Iya, kepada siapa saya tanya? kalau di umat Muslim itu udah jelas larangan untuk memakan babi. Oke. Sebentar dulu, nanti saya ada pertanyaan. Terus berikut memakai hijab. Tuh. Terus yang bersunat. Nah, pertanyaan saya gini. Kenapa semua yang ada yang tertulis di dalam Alkitab Mbak itu bersunat, larangan makan babi, Yesus berdoa ketika dia bersujud, itu tidak dilaksanakan oleh umat Kristiani, tidak melaksanakan perintah-perintah dalam Nabi Anda Alkitab. pakai baju apa saya tanya? Apa? Nabi Anda pakai baju apa sih? Saya tidak tahu karena saya tidak hidup semasa dengan dia. Loh kok nggak diikutin? Gitu. Ini Yesus waktu berdoa Gini, sujud Mbak. diikutin. Saya tanya lagi nih, Nabi Anda makan jengkol nggak? Kalau nggak ya diikutin lah, jangan makan jengkol. Ini kan tentang negara. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah bilang aja, nggak usah nggak Dasar mampu ayatmu jawab. mana? Jangan Bukan narasi. dasar ayatmu mana? Ini kan dalam Alkitab dituliskan di situ. Mana, Nanti saya buktiin itu dalam Ini. Alkitab mana dalilnya? Baca. sebentar. Ya, ditungguin. Kalau nggak mampu jawab, nggak usah kasih Ya, analogi. nggak usah yang marah-marah dong. Diam Buktiin aja dulu kau. ayatnya. Ayo, ayatnya dulu. Kok marah-marah sih? Mana harus sujud kalau berdoa, dalilnya mana? Nggak boleh makan babi kepada siapa, saya masih nanya tuh. Kan? Ini di Ulangan 14 ayat 8, larangan makan babi. Oke, coba baca. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, daging Bagi siapa? Bagimu di situ siapa? Munya di situ makan dan siapa? janganlah kamu terkena bangkainya. Iya, di Ini situ kan munya tertulis dalam siapa? Alkitabmu. Iya, di situ munya siapa kepada siapa? Ini kan ulangan 14. Ya, kitab Ini- ulangan itu tahu nggak kitab siapa? Terus kitab ulangan yang kalian sering kalian Udah, baca-baca itu. coba biar Anda tahu itu untuk siapa. Buka Imamat 11 ayat 2, baca. Biar Anda tahu ini untuk siapa. Coba baca. Imamat 11 ayat 2, baca. Imamat 11 ayat 2. Ya.
Baca. Bentar. Katakanlah kepada orang-orang Israel begini. Orang Israel. Terus, Kirain ini buat yang open. menarik. Ini yang Kira menarik. buat open. Ini yang menarik. Ada nggak disuruh untuk orang Mesir? Coba gue tanya. Ada nggak di situ Ini dikatakan? sebentar dulu, sebentar. Ini menarik. Itu ada nggak untuk Berarti orang Arab? Coba untuk orang Islam ada nggak? Pengikut Yesus itu hanya orang Israel gitu. Kalian oten nggak ada. Ya udah, jadi sekarang nggak bisa lah kau Gitu. paksa kami untuk nggak makan babi ya. Gitu. Berarti nggak ada larangan untuk orang Berarti Kristen selama untuk tidak makan ini babi ya. Anda cuma berkuar-kuar. Oh, jadi udah ditarik nih. Padahal Udah. Anda sendiri tidak melaksanakan perintah itu. Udah, besok jangan nyuruh lagi. Kan katanya pengikut Yesus Israel. Terus ngapain nyuruh-nyuruh kami? Yesus Nggak boleh orang makan Israel, bebek. kalian nggak ada pengikutnya. Kalian Terus, itu pengikut Paulus. next ya. Perintah sunat, betul? Perintah sunat, betul? Ada perintah sunat. Oke, coba di Quranmu ada nggak? Ada. Coba. Silakan. Udah, jawab dulu, jangan dulu sebentar. Saya punya jangan dulu balik pertanyaan. Takut loh. Sebentar, Takut loh. sebentar nanti saya jawab. Takut nih. Nah, kalau nggak ada ayat udah cabut. Luas ya. Perintah jangan makan bebong kepada Israel. Saya orang Indonesia kok. Aku tanya balik. Ngamuk. Mana perintah ini ya? Satu, harus kalau berdoa harus sujud. Nggak ada dia dalilnya. Ya, orang Kristen nggak boleh makan bebong, nggak ada juga dalilnya. Ya, kejang-kejang dia yang nanya, dia yang kejang. Aduh, perintah sunat itu ada untuk laki. Ya kali lu nyuruh gua sunat. Berapa ya? Ya, besok belajar. Jangan nampak kali kau. Yang kau kiranya ya. Tapi orang Kristen bisa kalian cek di Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Itu Petrus, pengikutnya Yesus, Kristen, itu disuruh sembelihlah bebong. Orang ditanya, ada nggak perintah sunat? Kejang, udah nanya kejang. Batal deh. Kasihan. Kalau memang Bang Bacan ya, ini gua undang sekali lagi. Kalau memang kamu tahu agamamu, kamu harus tunjukin perintah sunat. Kalau nggak mampu berdebat langsung diturunin. Mana dalilnya orang Kristen dilarang makan babi? Mana dalilnya orang Kristen dilarang makan babi, saya tanya. Itu tadi aku sudah tunjukkan tadi. Orang itu Israel kok. Nah kalau itu orang Israel, kenapa kalian mengatakan bahwa kalian adalah Iya, pengikut orang kayak Indonesia, Kristus? Pak, saya orang Berarti Yesus Indonesia. itu diutus untuk orang Israel, bukan untuk oten-oten seperti kalian. Wah, nggak apa-apa. Paham nggak? Oke, itu tadi sunat. Itu tadi tentang babi. Sekarang saya tanya, orang Kristen kalau berdoa harus sujud, mana dalil? Tunggu, saya tunjukkan. Tapi nanti Bapak tunjukin ya perintah sunat ya di Quranmu ya. Buka kamera dulu Pak, buka kamera. Buka kamera dulu. Bentar, Oke. bentar. Oke. Mana orang Kristen kalau Ini berdoa harus buka di Matius 26. baca orang Kristen harus sujud kalau berdoa, mana dalilnya? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan Sekarang saya berdoa. tanya, Tuhan Yesus orang Kristen apa bukan? Terus yang kalian pengikut Kristus itu siapa? Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Kamu nggak ngerti. Ini mah gua udah siapin dari dulu. Dari 3 tahun
Mana dikatakan orang Kristen berdoa harus sujud? Udah, kau tuh jangan suka kepo sama kitab orang Kristen. Kau cari dulu ayat sunat. Dia emosi, dikasih jawaban, dia nggak sanggup terima. Kamu agak lain ya. Lu nggak akan bisa ngalahin gue, Cok. Tapi kalau Petrus, dia adalah oten pertama. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Disuruh menghalalkan yang pernah diharamkan oleh Allah. Nah, lu cari dalil sunat ya. Lakukanlah sunat wahai orang Islam. Kalau nggak ada ayatnya udah nggak apa-apa. Kita naikkan lagi. Mainan nih, Cok. Seru. Bang Bacan, lah. Kundang. Nah, coba kita mau lihat dulu abang ini pintar nggak? Kamu yang nggak mau. Kamu nggak mau berdebat gitu. Di mana? Kalau berdebat, Pertama, orang tunjukkan Oten dilarang data, makan harus babi nggak ada dijawab. dalilnya? Gitu. Ada nggak dalil Oten dilarang makan babi? Udah dijelaskan tadi. Itu bukan pengikut Kristus. Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk kalian agen ini. Iya, nggak apa-apa. Buka dulu kameranya cepat. Gitu. Buka dulu kameranya. Makanya untuk menjawab itu kalian harus apa? Kamu kalau ditanya tentang imanmu bisa jawab nggak, Bang Bacan? Saya berupaya untuk bisa menjawab gitu. Kamu bisa nggak kalau saya tanya satu pertanyaan bisa jawab nggak? Coba ditanya aja. Oke, Tapi selesaikan dalil dulu di dalam pertanyaan Quran saya. perintah Jangan orang cuma, Islam wah sunat. itu bukan apa Yesus orang mana gitu. Dalil di dalam Quranmu orang Islam diperintahkan sunat. Coba ada nggak? Kalau di dalam Al-Quran tidak tidak tertulis. Kamu bisa nunjukin nggak? Gini, jawab dulu pertanyaan. Nanti saya Ada perintah tunjukin. nggak? Ada perintah nggak orang Islam harus disunat? Ada perintahnya? Jawab dulu. Ada perintah nggak? Ya udah, kalau nggak ada perintah. Iya, maka nggak ada perintah lu disunat-sunat. Gimana sih? Gimana dong? Dijawab dia nggak terima. Oten itu nggak ada. Jangan kamu makan bebong, hai Oten. Nggak ada dalil. Nggak ada dalilnya. Tuh. Oten harus disunat. Nggak ada dalil. Tuh orang keturunannya ini. Secara lahiriah, sini bukan keturunan Abraham. Oh, Oten kalau berdoa harus sujud, nggak ada dalilnya. Asli nggak ada. Gue nggak pernah ada gitu. Wahai Oten, sunatlah kamu. Nggak ada, Cok. Ini gimana? Yesus itu bukan Oten. Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Lu katanya sempurna. Sempurna. Bang Baca. Kenapa penasarannya? Coba, saya penasaran. Orang Islam ada nggak diperintahin sunat? Jawab dulu pertanyaan saya. Kalian Apa itu bukan tuh? pengikut Kristus. Pengikut Kristus, kenapa? Pada mulanya ada Buka yang dulu berfirman kameranya. dan yang berfirman. Buka dulu kameranya. Harus jelas mukanya. Yuk bisa ya? Buka kameranya tuh. Jangan gelap. Nah, oke. Dibuka mute-nya tuh, dibuka mute-nya. Dia ngomong dulu, bukan buka mute. Buka dulu mute-nya, Pak. Cuman hantu yang denger elu. Itu
mute-nya dibuka dulu, Pak. Iyalah. Ini karena dia nggak ngedengerin gua. Asli. Perintah dalam Al-Quran secara detail sunat itu ndak ada. Di dalam Nggak surat secara detail ada. An-Nahl itu Nggak diperintahkan. secara detail ada nggak? Ikutilah agamanya Ibrahim. Apa agamanya Ibrahim? Sunat. Apa agamanya Ibrahim Ibrahim? itu menyembah kepada Allah yang tauhid, Saya Allah tanya yang agama. esa. Saya tanya agama. Bukan tiga jadi Ibrahim satu. agama. Gitu, satu Oke. jadi tiga. Oke. Bapak searching, ada komputer situ? Gitu. Searching Komputer dulu, searching mati. Googling. Coba ketik. Nggak ada. Agama Islam ada tahun berapa? Coba. Ya coba buka googling. aja sendiri. Kalau gue sih udah tahu ya Pak ya. Lu aja gue suruh googling agama Islam yang dibawa Muhammad ada di tahun berapa? Elah. Kalian ini baca ini ya. Di Yohanes itu ditulis pada mulanya ada yang berfirman. Mana ada? Dan yang berfirman itu adalah Allah. Pada mulanya ada yang Tiba-tiba berfirman. diubah. Pada mulanya Jangan menipu. Saya nggak suka ayat Alkitab saya di karang-karang kayak gitu. Pada mulanya ada yang berfirman. Jangan. Kau mengubah-ubah ayat kami. Kau yang mengubah-ubah Injil berarti. Ikutilah agama Ibrahim. Saya mau tahu itu. Ya, apa agamanya Ibrahim? Ternyata Islam abad 7. Berarti Ibrahim bukan agama Islam. Ke situ dulu. Ikutilah agama Ibrahim. Ibrahim itu beragama Hanif. Iya dong. Nggak asik, nggak jujur. Agama Ibrahim. Ya, Adinda, kamu harus pintar. Udah nanya emosi. Gue baru tahu ada orang nanya emosi kan. Set nyasar ya. Woi, sini. Di mana alamat ini? Gila, bose. Lu nanya lebih kejam dari googling ya Pak ya. Agama Islam ada di abad berapa? Lu googling dulu. Agamanya Ibrahim apa? Itu. Yang kali deh. Woi, di mana warungnya Pak? Bu Nunung. Sebelumnya kita sudah simak Iya. dan dibicarakan oleh apologetik Kristen bersama dengan beberapa penanya yang menanyakan banyak hal atau beberapa hal terkait iman Kristen, terutama tentang Yesus ya. Pertanyaan-pertanyaan yang serupa sebenarnya, yang mirip-mirip bahkan yang sama selalu disampaikan ya, tentang Yesus ya, siapakah Yesus, bagaimana menjelaskan hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus ya, dan kenapa orang Kristen menyembah Yesus, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sebenarnya sudah sering kita dengarkan. Dan di kesempatan ini ya, apologetik Kristen menjawab apa yang menjadi pertanyaan para penanya tentang iman Kristen. Mereka menjelaskan tentang Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Firman yang telah datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, dengan penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa ya, penjelasan yang sangat memberkati dan penjelasan yang tentunya berdasarkan Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Allah Tritunggal sebenarnya bisa dikatakan
ya mudah dimengerti dan juga bisa dikatakan sulit untuk dimengerti. Karena bagaimana sih menjelaskan Allah di dalam tiga pribadi dalam satu Allah, atau istilah yang sering didengar yaitu Allah Tritunggal ya. Nah, sebenarnya gampangnya gini ya, kita ambil satu contoh di dalam Alkitab ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. Lalu setelah Yohanes membaptis Yesus, ya, ada Roh Kudus dalam bentuk atau dalam rupa burung merpati, ya, atau dalam bentuk burung merpati yang kemudian hinggap di bahu Yesus, dan setelahnya ya ada suara dari surga yang mengatakan, ini anakku yang kukasihi, ya dengarkanlah dia. Ya, di sini ada tiga pribadi yang secara langsung ya kita bisa pahami bahwa Allah Tritunggal itu memang nyata adanya. Ya, Allah Tritunggal itu memang nyata gitu loh, bukan hanya ide dari pemikiran-pemikiran manusia semata, tapi memang Alkitab mencatat tentang hal itu. Ya, misalnya juga yang sering dibahas dalam Alkitab itu, ya, ketika Abraham ya berjumpa dengan Tuhan dalam wujud manusia, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 18 ya, di mana Abraham menjamu daripada malaikat-malaikat ini atau hamba-hamba Tuhan ini, ya, bahkan Abraham menghidangkan makanan bagi mereka dan mereka makan, dan setelah makan mereka berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan, walaupun waktu itu Sarah ya ketawa. Dan setelahnya mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Sodom dan Gomora ya. Nah, saudara Tuhan, ini merupakan ya penyataan Allah ya dalam wujud manusia, atau istilah lain sering disebut sebagai teofani ya. Dan di sini lagi-lagi Tuhan menunjukkan diri dalam bentuk Allah Tritunggal ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya dalam Alkitab sendiri banyak penjelasan tentang Allah Tritunggal ya, dan banyak penjelasan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saya terus ingatkan untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita ya dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.